Materinya sudah dibagi di grup ya. Materinya sudah dibagi lewat lewat Facebook lagi. Lewat WA. Apakah sudah ada yang menonton secara pribadi? Apakah ada yang menonton secara pribadi? Sudah? WA sudah? Ibu? Oke. Sudah melihat yang di ruang Zoom sudah yang dibagikan di pelayan ya, di pelayan materi untuk eh, hari Kamis dan hari Jumat yang KPI. Ada suara nggak? Itu aja. Hah? Oh, bang suaranya kecil katanya. Ya, Shalom. Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Baik, baik. Om Aros, baik. Kita lanjut saja untuk bahan diskusi. Ya, sudah dikirim sama Bapak Erwin, termasuk videonya ya. Jadi nanti disilakan diputar kembali. Nah di KPI, tolong ini diputar. Ya, tujuannya apa? Ketika kita menonton, membaca, ini kan visualisasi namanya. Itu semakin kita ingat ya. Dan ini metode untuk menarik gitu ya. Dalam metode belajar ini sesuatu hal yang membuat orang tidak ngantuk, tidak lemes gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dilihat. Nah, untuk itu setelah nanti Bapak Ibu Saudara mempelajari, kita akan coba bahas bersama dulu, nanti diulang lagi. Nah, materi KPI nomor 1, ya, nomor 1, di mana Yesus membaca kitab suci. Nah, kalau kita tadi melihat film itu, ya, jadi perlu kita tahu di mana Yesus membaca kitab suci. Ada yang di ruang Zoom bisa jawab? Ya, Amel? Di sinagog gimana ya? Ya, di sinagog. Nah, kita perlu tahu sinagog itu apa. Pelayan-pelayan Tuhan harus tahu sinagog itu apa. Ada yang tahu? Sinagog. Ibu Emma pernah dengar sinagog? Tidak ya, belum. Ibu Bella belum pernah ya dengar? Hah? Ruangan khusus ada. Devi tahu sinagog? Ya, ya. Oke, ya dari Pak Erwin apa itu Pak Erwin sinagog? Ya, jadi sinagog itu tempat ibadah umat Yahudi di perantauan. Kalau di Yerusalem, mereka ke Bait Allah. Ya, tetapi ketika mereka berpencar, nah kira-kira begini, kita ada di Sinam, gerejanya Sinam Jimbaran, tapi yang di Pos PI Tabanan itu ada tempat sembahyang kecil, nah, sinagog, nah, kira-kira begitu. Jadi fungsinya sama, tempat beribadah ya. Tapi juga di sinagog itu mereka sering tua-tua berdiskusi firman Tuhan. Ya, tidak hanya sembahyang tapi juga merenungkan firman kayak model komsel begitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika Yesus datang dan disuruh Yesus membaca satu kitab. Nah, nats apa yang dibacakan oleh Yesus? Yesaya ya. Ya, kitab Yesaya. Oke, nomor 2 itu jawab kitab Yesaya. Yesaya itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, harus tahu ya pelayan-pelayan ya. Ibu Emma, perjanjian lama ya. Ya, perjanjian lama. Jadi kita paham. Nah, perjanjian lama itu Nabi Yesaya menulis itu atau menubuatkan. Jadi bentuknya nubuatan.
Ya, nubuatan itu dia beritahu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian setelah dibaca kitab itu, atau kita lihat dulu, Yesaya berapa itu? Tolong dicatat. Halo, ada yang dapat? Yang di ruang Zoom catat di Yesaya berapa itu yang dibaca? Purna bisa jawab? Tidak apa-apa ya, kita langsung. Jadi nanti di KP sampaikan hal ini dengan pengetahuan supaya kita lebih paham lagi. Atau Mbak Elvi, Omaros, ya itu kan dia bacakan itu tentang apa? Pembebasan. Ya, Pembebasan orang ya tertawan. dari Amel, Kalau ayatnya saya nggak tahu, tapi saya sempat nonton videonya pembebasan bagi orang tertawan. kurang Penyembuhan kuat sebelum Amel apa? dosa. Yesaya Saya berapa? tidak tahu ayat Suara Amel kurang kuat. ayatnya saya tidak tahu Pak. Oh, belum tahu. Oke. Pak Erwin berapa? Oke, dicatat ya. Nanti di KPI dibacakan Yesaya 61, Yesaya 61 ayat berapa? Ayat 1 sampai 2. Ya, Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Oke, coba kita baca bersama dulu ya. Ya, kita baca dulu Yesaya itu karena inilah nanti yang digenapi itu loh. Yesaya 61 The Bluetooth device is ready to pair. ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Oke, baik. Kita dimatikan aja. Ya, jadi kita lihat. Nah, waktu dibacakan itu, nah pertanyaan nomor 3, apa tanggapan Yesus tentang nats itu? Kita tadi sudah melihat tayangannya, filmnya. Setelah Yesus baca, apa tanggapannya? Ya, ada di ruangan ini siapa? Yang Zoom juga boleh ya. Jadi kan Yesus membaca itu. Terus Yesus ngomong apa tanggapannya ya? Nah, itu bacaannya. Terus itu kan dibaca, membaca. Terus tanggapan Yesus setelah dia baca. Apa yang Yesus katakan kemudian setelah dia baca? Setelah dia baca,
Nanti lihat videonya lagi ya. Nah, apa dikatakan? Firman Genaplah. genaplah firman. Iya. Apa dikatakan? Genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarkan. Jadi tanggapan Yesus adalah setelah dia baca, dia bilang genaplah nas ini waktu kamu mendengarkan. Jadi saat itu nubuatan itu genap, digenapi. Nah, isinya kan roh Tuhan, roh Allah ada padaku kan. Nah, waktu dibilang roh Tuhan Allah ada padaku, kalian dengar hari ini digenapi itu. Nah, Yesus yang berkata seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ayat berapa? Lukas 4 ayat 21. Jadi materi kita ini dari Lukas pasal 4 itu ya. Dari Injil Lukas. Nah, tanggapan Yesus, hari itulah digenapi perkataan Nabi Yesaya ini. Ya, gitu loh. Nah, jadi nomor 4, tentang siapa yang dibicarakan oleh Nabi tersebut. Nabi tersebut yang dimaksud Nabi siapa? Nabi Yesaya ya. Jadi Yesaya kan menulis, kemudian dibacakan oleh Yesus. Nah, tulisan Nabi Yesaya itu berbicara tentang siapa? Ya. Jawabannya tentang Yesus. Nah, itu dia. Siapa sih yang dinanti-nantikan ini bahwa roh Tuhan ada pada dia? Ya, dan pekerjaannya dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati dan seterusnya. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, kemudian nomor 5. Nah, apa artinya jika firman digenapi? Nah, waktu Yesus berkata bahwa setelah digenapilah firman ini setelah kalian mendengar, tetapi respon yang lain kan kaget ya, negatif ya. Nah, jadi waktu Yesus berkata firman digenapi, apa artinya? Ada yang bisa? Firman digenapi. Jadi artinya adalah Yesus menyatakan diri ya sebagai Tuhan, di mana roh Tuhan ada pada dia. Nah, jadi inilah pengakuan Yesus bahwa dialah Allah. Ya, ini pengakuan dia karena firman itu digenapi. Jadi yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ini tentang pribadi yang akan datang itu sudah datang dan Yesus mau berkata, akulah dia. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi arti firman digenapi, jadi sesuatu yang dinubuatkan itu telah terjadi atau telah digenapi. Benar-benar terjadi. Sejak Yesus menyatakan diri, itu dia menyatakan bahwa firman itu digenapi. Nah, tetapi nomor 6, ini penting. Ya. Apa respon orang banyak? Nah, ini juga nanti kita akan melihat apa respon manusia sekarang ketika berkata Yesus adalah Tuhan. Wah, macam-macam ya. Ada yang ya, ada yang membenarkan dia, ada yang heran. Ya, jadi ada yang setuju oke, tapi hanya sedikit yang setuju. Justru mereka kalau kita lihat apa? Tidak percaya ya, dan mau membunuh Yesus, mau melempar, diusir Yesus dari bait Allah, dari sinagog. Peristiwa itu terjadi kan di Nazaret, di tempat kelahirannya. Nah, berapa minggu yang lalu khotbah Pak Pendeta tentang tidak banyak dibuat mujizatnya ya di situ, karena di situ Yesus ditolak. Ya, jadi respon orang ada yang setuju, tapi kebanyakan orang banyak tidak
menerima, tidak percaya, bahkan mengusir Yesus dan hendak membunuh Yesus. Nah, mengapa respon orang banyak seperti itu? Mereka mau bunuh Yesus, mau tidak percaya bahwa firman itu digenapi. Ya, jelas ya tadi. Karena mereka hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Ya, anaknya Yusuf. Saudara-saudaranya juga sama ada pada mereka ya. Nah, kalau kita melihat Yesus hanya sebatas manusia, maka kita nggak percaya kalau dia itu adalah Tuhan atau firman digenapi di dalam dirinya. Kita nggak percaya kalau kita hanya melihat dia secara manusia. Nah, di ayat 8, di nomor 8, siapakah sesungguhnya Yesus? Ya, jelas sekali dari pernyataan Yesus dalam pembacaan kitab Yesaya itulah kita melihat dialah Tuhan karena apa? Roh Allah ada pada dia. Ya, roh Tuhan ada padanya dan dialah yang diurapi itu. Ya, dialah yang berkuasa. Nah, kalau kita lihat di ayat 2 tadi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun berkat, ya, anugerah, ya, dan hari pembalasan Allah Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung, ya. Dan ini kedatangan Yesus itu untuk memulihkan, ya, memberkati. Ya, memberkati. Jadi siapakah Yesus? Sesungguhnya dia adalah Tuhan. Dialah Allah. Dialah yang membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Ya, dia yang menyembuhkan. Ya. Nah, bisa diungkapkan nanti tentang Yesus. Nah, dari pelajaran ini, ya, satu hal yang kita lihat, iman kita tidak boleh tergoncangkan ketika ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, ini rame tuh kalau Bapak Ibu Saudara melihat di YouTube, di di TikTok, bagaimana kok Tuhan manusia mati lagi, disiksa lagi, dikatakan tidak tampan lagi, jelek katanya ya, macam-macam. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa firman itu digenapi di dalam diri Yesus, tidak ada orang lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran bagian ini adalah pertama, jangan kita meragukan ketuhanan Yesus. Ya, bisa dicatat ya, jangan meragukan ketuhanannya. Ya, walaupun ada orang-orang yang memang meragukannya dan itu sampai sekarang. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua adalah ya, fakta menunjukkan ada orang yang menolak Yesus. Jadi jangan sedih, jangan kecewa ketika kita memberitakan tentang Yesus, malah kita ditolak. Mereka tidak mau percaya. Atau mungkin mereka akan menganiaya kita. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua orang percaya. Tetapi fakta menunjukkan tadi ada di antara mereka yang percaya kan, yang menerimanya. Walaupun jumlahnya kecil. Jadi yang ketiga, kebenaran yang ketiga, sekalipun jumlah orang yang awalnya hanya sedikit yang menerima, tetap kita harus berani bersaksi. Amin. Harus berani bersaksi. Ya, kita nggak ngerti kita apakah saat ini percaya atau tidak. Tadi Pak Gembala merenungkan sendiri, memikirkan bagaimana orang bisa bertobat ya, kalau mereka tidak pernah dengar juga tentang Yesus. Susah ya. Kadang-kadang kita jalan ya di satu daerah, semua nggak ada orang percaya. Bagaimana Tuhan supaya ada orang percaya di sini? Tapi saya tiba-tiba teringat pengalaman keluarga dari Bu Pendeta ya, orang tua kami dulu di sana orang M semua. Tetapi kenapa kok bisa mereka datang kepada Tuhan? Ya, jadi sebenarnya ini adalah karya Allah. Jadi orang datang kepada Yesus itu karya Allah, kita hanya alat. Ya, kita hanya alat. Jadi kalau kita melihat desa-desa
yang tidak ada orang Kristen. Kadang kita berpikir, bagaimana Tuhan orang ini bisa percaya nanti kalau saya kasih tahu tentang Yesus, apaan itu bisa saya diusir seperti itu, ya. Memikirkan itu, tapi ada penghiburan bahwa faktanya ada daerah-daerah yang tadinya tidak ada orang Kristen sama sekali. Kenapa sekarang ada orang Kristen? Nah, jadi di situ ada panggilan Tuhan buat mereka. Hanya mereka sedang menantikan siapa yang mau membawa kabar baik itu. Nah, Yesus datang walaupun dia ditolak, ya, datang bahkan di sinagog dia membaca kitab suci. Tetapi kan faktanya dia ditolak, ya. Tapi tetap dia datang karena dia harus beritahukan tentang dirinya, ya, tentang kebenaran itu, ya, tentang tahun rahmat itu, ya, Roh Allah ada padanya, dia harus beritahu hal itu. Nah, terserah kalau yang menolak ya itu urusan mereka, ya. Tetapi urusan kita adalah beritakanlah firman Tuhan, ya, bersaksilah. Ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan harus tahu secara pelajaran hari ini kita rindu semua jemaat Sinam paham tentang ini. Ya, ini hal yang dasar, ya. Tapi luar biasa harus tahu. Jadi tidak hanya ikut-ikutan kita, saya menyembah Yesus Tuhanku, tapi tidak kuat dasarnya. Nah, kalau dasar kita tidak kuat, maka akan gampang dipengaruhi orang lain. Ya, jangan kaget kalau kita melihat ya ada orang-orang yang sekarang sudah tinggalkan Yesus. Ya, itu bukan karena mereka pintar menemukan jalan yang baru, bukan. Karena mereka tidak tahu tentang Yesus itu sebenarnya. Ya, jadi kekristenannya dangkal. Nah, maka kita, ya, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Sinam, kekristenannya nggak boleh dangkal, ya. Amin. Katakan kiri kanan, jangan dangkal imanmu. Ya, terus yang kedua, jangan dangkal kekristenanmu. Oke. Ada pertanyaan? Ini kira-kira, ya. Nanti silakan dikembangkan. Yang penting tujuan mengenai firman ini kita bisa masukkan ke jemaat. Nah, terutama pelayan-pelayan harus paham dulu dong. Karena nanti bisa berkembang pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi dasarkan kita punya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Dari Zoom juga boleh, ya. Jadi nanti yang melayani diharapkan memutar videonya, ya, Pak. Kan ada tablet, ya. Kira-kira ada kesulitan? Tidak, ya? Mama Bella? Bisa, ya? Gak apa-apa kita sharing ini. Kalau misalnya kayak ini kok kurang ngerti Pak Pendeta ini, ya boleh. Sudah, ya? Kita memang belajar beneran ini, kita harus pakai catatan, ya. Belajar beneran ini. Jadi kalau orang tanya, enggak, ini saya punya pengetahuan ini. Jadi yang dibaca oleh Yesus itu ya dari perjanjian lama ini yang disebut kitab Yesaya ini. Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun, ya, yang sebelum Masehi, ya, sebelum Yesus. Kira-kira begitu. Karena Yesaya 700 tahun sekian dia melayani. Nah, kitab Yesaya banyak nubuatan tentang Yesus, ya. Banyak sekali nubuatan. Nah, maka perlu kita belajar juga kitab Yesaya. Baca saja, nanti akan dapatkan sesuatu. Nah, khusus pelajaran kita malam hari ini, Pak Pendeta berharap semua yang akan melayani setelah memahami, silakan ajak sharing aja. Ya. Tapi kan kita memimpin sharing, dasarnya kita harus buat juga. Ya, kira-kira begitu. Sudah, ya? Di ruangan ini semua udah bisa? David, bisa, ya? Oke. UMA ada pertanyaan?
Jadi kita mulai belajar ini kitab Yesaya nanti seterusnya. Ya, kalau tidak ada, bagaimana di ruang Zoom? Urna, bisa ya? Elvi, kalau ada pertanyaan silakan. Mantap. Ada pertanyaan dari Urna atau masukan? Omaros? Iya, Pak. Nanti dipelajarin lagi, Pak. Biar semakin mantap, Pak. Terima kasih. Oke, jadi dasarnya ini kalau berharap ya memang pasti akan berkembang nanti ya. Rudi, ada pertanyaan atau tambahan? Baik, kalau tidak ada, kita bersyukur untuk pembelajaran untuk materi ini. Biarlah semua kita kerjakan dengan penuh sukacita. Yang pertama memang pemahaman kita semakin mantap ya. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk memimpin kita. Yang pertama kita berdoa untuk baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk KPI besok supaya semua berjalan dengan baik, dan juga katekisasi, ada CD dan juga pernikahan supaya semua berjalan dengan baik juga. Dan iman mereka semakin dikuatkan, mereka tidak hanya sekedar CD atau hanya karena ada syarat untuk nikah, tapi mereka mengerti sungguh-sungguh yang terutama adalah mengenai Tuhan Yesus itu siapa. Itu